Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifanaya. Saya berasal dari SMA Islam Al-Musyawarah Lembang. Di sini saya akan membahas tentang what is hijrah. Apa sih hijrah? Oke, kita akan simak video ini bersama-sama. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh staf panitia perlombaan Azektra, yang saya hormati kepada panitia pelaksana perlombaan Azektra, yang saya hormati kepada ketua pelaksana perlombaan Azektra, yang saya hormati juga kepada seluruh dewan juri perlombaan Azektra khususnya dalam perlombaan day ini. Tak lupa juga kepada teman-temanku generasi muda Islam Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Maha Pemurah yang nikmatnya senantiasa tercurah limpahkan kepada kita selaku hamba-Nya. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah dan inayahnya, kita dapat diberikan kesehatan dan dapat dipertemukan dalam ajang perlombaan ini. Segala nikmat yang telah kita nikmati, segala rahmat yang telah kita nikmati datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya kita berbakti. Dialah Tuhan yang Maha Sakti, pencipta dan penguasa segala isi di masa ini. Tak lupa salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin yang tak dapat terganti, anti gaji pegawai negeri, tak kenal korupsi dan kolusi seperti menteri. Ya Allah, Sang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang panutan Islam yang tak pernah lekang oleh zaman, dikagumi kawan, disegani lawan, tak pernah tergiur akan harta, tahta, dan perawan. Beliau Allah, sang rahmat lil alamin, penyelamat kaum muslimin dan dikenal dengan julukan Al-Amin. Hadirin rahimakumullah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit lebih rinci apa sih itu hijrah. Hijrah di kalangan generasi muslimah Indonesia, milenial. Hadirin rahimakumullah yang cantik dan ganteng, masya Allah, tabarakallah. Apa sih itu hijrah? Hijrah adalah memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Hijrah adalah menjaga tingkah laku kita agar lebih baik, bersahaja, dan juga menjaga rasa malu dalam diri kita masing-masing. Apakah manusia tidak memiliki rasa malu? Tentu punya, semuanya punya, akan tetapi tergantung diri mereka pribadi juga. Ada yang rasa malunya sudah ya seperti itu, ada yang masih memiliki dan mempertahankan rasa malunya seperti itu. Contohnya, emang kebanyakan, cuman emang seluruhnya, tapi kebanyakannya para remaja pada saat ini, kalangan ini, di era zaman modern seperti ini, banyak sekali remaja yang jauh dari nilai-nilai Islami, selalu saja menyebarkan berita hoax, menyebarkan seluruh berita hoax seenaknya, terus selalu tidak pernah mengindahkan nilai-nilai Islami. Dan bahkan nilai-nilai keislaman pun selalu menjadi tren. Dan juga selalu menyebarkan berita tentang ya tidak benar, seperti hoax seperti itu, dan juga seperti melakukan zina atau maksiat seenaknya tanpa adanya rasa malu dari diri mereka masing-masing. Hadirin rahimakumullah, jika kita terus seperti ini, apalah jadinya negeri kita ini? Kita malah selalu saja memanfaatkan hal-hal yang unfaedah tanpa mengindahkan nilai-nilai Islami. Akan jadi apa negeri kita seperti ini? Akan jadi apa? Maka dari itu, marilah kita menjadi lebih baik lagi, terus menjadi memiliki rasa malu, terus menjaga tingkah laku, dan pola pikir kita ubah, mindset kita tuh ubah jadi lebih baik. Karena apa? Itu sangat penting. Jangan cuman mencari sensasi yang menghebohkan, dan itu unfaedah banget sensasinya tuh kayak masya Allah, aku sendiri ini tadi tidak boleh. Makanya ada hadis yang mengatakan, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wazalika ad'aful imani wa fi riwayati laisa wara'a zalika minal iman. Perkataan Syekhul Islam tersebut mengatakan bahwa tentang karakter seseorang yang memiliki amar ma'ruf dan munkar dalam diri mereka masing-masing. Bagaimana sih cara mengingkari kemungkaran tersebut? Ada 3 tingkatan. Yang pertama, mengingkari dengan tangan.
mengingkari dengan lisan, dan mengingkari dengan hati. Seseorang yang beriman pasti memiliki amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Dan juga iman adalah sebuah tiang bagi diri kita. Ada kutipan hadis dalam hadis Arba'in juz 1 yang artinya, jika seseorang ingin berniat berubah menjadi lebih baik karena Allah dan Rasulnya, maka ia pun akan diberi pahala sesuai apa yang ia niatkan. Dan jika seseorang itu berniat ingin menikahi seseorang atau karena wanita, maka pahala yang telah ia niatkan pun akan diberikan sesuai apa yang telah ia niatkan. Seperti itu. Contohnya, bagaimana sih kita itu berhijrah? Bagaimana sih? Itu sesuai niat kita. Kalau misalnya kita karena Allah, karena Rasul, insya Allah akan istiqomah, insya Allah akan lancar. Tapi kak, aku takut nggak ditemenin, takut bla bla bla. Tenang. Hijrah itu seperti halnya kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu hanya untuk orang-orang yang tertentu, seperti insya Allah dispesialkan oleh Allah atau sebagainya. Sebenarnya tuh hijrah itu mudah, hanya saja tergantung diri kita dan niat kita. Jikalau kita memang yakin, benar-benar yakin, insya Allah akan dipermudah, insya Allah bakalan diistiqomahkan, seperti itu. Dan juga kita akan membahas apa sih makna hijrah tersebut. Nah, ada kutipan Nabi yang artinya, jika seseorang yang sempurna Islamnya, maka ia akan menyelamatkan Islam lainnya dari gangguan tangannya dan lisannya, lidahnya. Dan jika seseorang yang ingin berhijrah, seseorang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang selalu menjauhi segala larangan yang telah Allah perintahkan, seperti itu. Jadi makna hijrah tersebut adalah menjauhi segala larangan yang telah Allah perintahkan, hal yang unfaedah. Contohnya yaitu menebar tentang pesona, kecantikan, kemelokan, aurat, perzinahan, dan bahkan menyebar berita seenaknya. Intinya hal yang unfaedah. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk dalam hijrah. Jika kita ingin hijrah, maka perbaikilah diri kita menjadi lebih baik. Perbaiki pikiran kita menjadi hal yang positif. Dan perbanyaklah hal-hal yang membuat kita dekat dengan Allah. Contohnya, iman. Iman itu adalah tiang kan buat kita. Nah, ibaratnya iman itu adalah setir. Jikalau kita tadi setir, maka kita pun akan tergelincir seperti itu. Nah, bagaimana sih kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Contohnya, kita berubah menjadi lebih baik. Kita memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, membaca hadis, mengamalkan isi hadis, dan melakukan kalam-kalam ulama seperti dalam kitab-kitab, seperti itu. Dan juga di saat kita mencintai Al-Quran, insya Allah di saat alam kubur nanti Al-Quran akan menemani kita. Seperti itu. Makanya disarankan kita untuk selalu berbuat baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Agar apa? Agar di saat kita nanti di akhirat selalu terjaga oleh amal-amal dan perbuatan baik kita. Seperti itu. Jadi ya, usahakan mari kita berbuat lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dan selalu melakukan hal-hal yang berfaedah. Agar apa? Agar manfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Jadi makna hadis itu apa sih? Makna hadis yang tentang hijrah itu apa sih? Kemungkaran yang tadi disebutkan itu apa sih? Nah, makna yang tadi terkandung dalam Syekhul Islam tersebut, yang pertama, mengingkari dengan tangan. Contohnya, kita tidak boleh melakukan perbuatan buruk. Biasanya apa ya sama tangan? Mencubit, memukul, terus mengambil barang orang lain, mencuri. Itu tidak boleh. Kenapa sih tidak boleh memukul atau mencubit? Kan cuma bercanda. Nah, ada yang mengatakan, hadis yang mengatakan, kalau kita mencubit atau memukul seseorang, di saat orang itu tidak ridho, maka di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Itu. Dan yang kedua, mengingkari dengan lisan. Hah? Maksudnya apa? Nah, jangan pernah kita sebagai manusia untuk bergibah ataupun selalu membicarakan keburukan orang lain. Is no. Big no. Itu tidak boleh. Seperti itu. Dan juga yang nomor 3, dengan hati. Mengingkari dengan hati. Itu tuh seperti ya, perbanyaklah ibadah, kayak zikir, seperti itu halnya. Tidak boleh
melakukan hal-hal yang unfaedah seperti membicarakan orang atau ngedumel dalam hati, itu nggak boleh, itu juga nggak boleh seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan untuk saat ini adalah berbuat baik dan berubah menjadi lebih baik. Agar apa? Agar hidup kita bersahaja, hidup kita tenang, hidup kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi untuk yang berhijrah, semangat ya, karena hijrah itu mau untung atau enggak juga untuk diri kita sendiri, tapi jika kita ingin berubah menjadi lebih baik, insya Allah akan selalu menjadi untung untuk diri kita. Tidak usah mendengarkan omongan-omongan orang yang membuat kita down, membuat kita berhenti. No, oke? Jadi tidak boleh mendengar. Nah, seperti itu. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ada yang bisa diambil. Ya walaupun emang sedikit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Al-Quran, hadis dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.